Oke, di video kali ini saya akan sedikit mereview untuk pertandingan Indonesia yang mengalami kekalahan 0-3 dari Vietnam, dan saya menonton pertandingannya secara penuh, jadinya saya ingin memberikan review ya. Yang saya ingin bahas dulu adalah dari susunan pemain. Jadi ada satu ini susunan pemain, karena yang menarik untuk saya adalah memainkan Klok. Dan saya tahu bahwa permainan dari Sintayong bersama timnas U19 kemarin, di mana timnas Indonesia bisa masuk ke final walaupun kalah dengan Thailand, tapi permainan dari Sintayong ini bisa membuat Indonesia bermain cukup bagus dengan cara bermain cepat, passing-passing cepat, lalu pemain tengah dan pemain sayapnya sangat aktif melakukan pergerakan ya. Jadi berapa kali Sintayong bisa merepotkan pertahanan musuh dengan permainan cepat. Tapi ketika melihat line up kemarin saat lawan Vietnam, justru memainkan Klok bersama dengan Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah sistem dari Sintayong bisa dijalankan? Karena kan Sintayong ini bagusnya ini bermain cepat ya timnas Indonesia. Tapi dengan adanya Klok ini bagaimana? Saya masih ingin melihat. Dan kita langsung masuk aja di babak pertama. Di menit awal sampai menit ke-18 itu Indonesia berhasil menguasai bola possession. Berapa kali membangun serangan secara rapi. Dari sektor kiri ada Adil Ramdhani, di sayap kanan ada Egy Maulana, dan Ricky Kambuaya juga cukup bagus di 18 menit awal. Dan ketika melakukan pertahanan di 18 menit awal itu Indonesia cukup bagus saat melakukan pressing. Jadi ketika Vietnam membangun serangan, ini pemain Indonesia langsung memberikan pressing. 2-3 pemain langsung menutup pergerakan dari pemain Vietnam yang membawa bola. Nah, ketika 18 menit ke atas, justru ketika Vietnam membangun serangan, pemain Indonesia tidak terlihat lagi melakukan pressing. Justru melakukan pertahanan sampai ke setengah lapangan ke belakang. Artinya, timnas Indonesia ini memberikan celah atau ruang kepada Vietnam untuk melakukan bola possession. Tapi memang di babak pertama boleh saya bilang, walaupun Vietnam di 18 menit ke atas sampai akhir di babak pertama itu melakukan tekanan, tapi memang belum terorganisir cukup bagus. Paling peluang-peluang yang terjadi dari Vietnam ya masih setengah-setengah peluang lah, nggak terlalu berbahaya banget. Walaupun ada beberapa kali shoot yang masih bisa ditangkis atau ditangkap oleh kiper Indonesia yang penampilan cukup bagus juga di babak pertama. Jadi masih berimbang lah boleh dikatakan, walaupun Vietnam boleh dibilang di 27 menit babak pertama di akhir itu melakukan banyak tekanan. Nah, di sini yang saya lihat adalah bagaimana di babak pertama Indonesia ini cenderung lebih bermain bertahan. Dan ketika bermain bertahan itulah banyak sekali seperti Rio di bek kanan dari timnas Indonesia ini jadi kerepotan atau mentalnya sedikit down. Beda di 18 menit awal, Rio bermain cukup bagus. Tapi memang boleh saya akui ketika Rio membangun serangan, ini masih kurang bagus ketimbang dari Firsa di sebelah kiri. Firsa saat Indonesia membangun serangan, ini banyak sekali melakukan intercept. Jadi sangat cepat saat membangun serangan dan juga saat mundur ke belakang. Bedanya dengan Rio yaitu, Rio bertahannya bagus, tapi saat melakukan penyerangan sering telat. Nah, ketika Vietnam banyak menggempur di babak pertama, ini Rio sebenarnya sudah terlihat mentalnya sedikit down. Ya, kita juga nggak bisa menyalahkan Rio karena memang ini kan pemain masih muda. Tapi memang terlihat sekali belum ada kesiapan yang matang bermain di level internasional nih, bek kanan dari Persija ya Rio. Jadi berapa kali Vietnam membangun serangan ini selalu melewati Rio, walaupun berapa kali melalui Firza, tapi memang nggak sampai masuk ke area pertahanan Indonesia lah kalau Vietnam membangun serangan dari Firsa. Berbeda dengan Rio, ketika Vietnam membangun serangan dari Rio, berapa kali berhasil menembus ke area kotak penalti Indonesia. Ya, jadi boleh dikatakan di babak pertama penampilan yang cukup kurang baik menurut saya di Rio dan juga Klok. Kenapa Klok nggak terlalu bagus di babak pertama? Ini saya akan bahas di babak kedua. Kita masuk ke babak kedua. Di babak kedua, Rahmat Irianto diganti oleh Abimanyu. Artinya Indonesia boleh dibilang sedikit ingin bermain menyerang atau lebih bermain cepat ya, karena Abimanyu ini kan lebih cepat ketimbang dari Rahmat Irianto. Tapi kembali lagi ketika masih ada Klok di situ, penyerangan Indonesia ini selalu kandas. Berapa kali Indonesia membangun serangan di babak kedua,
ini seperti nggak terorganisir. Kesannya seperti apa ya, monoton aja. Melakukan penyerangannya ini monoton. Ketika Adil Ramdhani mendapatkan bola atau Egy Maulana Fikri membawa bola, ini seperti Ricky Kambuaya dan Klok ini. Kalau Ricky Kambuaya sih permainannya oke ya, positioningnya oke. Tapi Klok berapa kali telat membantu. Karena memang tidak bisa disalahkan juga, karena Klok tidak memiliki kecepatan, berbeda dengan Marcelino atau Ricky Kambuaya. Jadi sistem yang dijalankan oleh Sintayong ini nggak bisa berjalan karena Sintayong memilih pemain yang salah kalau menurut saya sesuai dari line up-nya. Sintayong ingin bermain cepat tapi menurunkan pemain yang seperti Klok ini nggak memiliki kecepatan. Jadi di sini saya bukan menyalahkan Klok, bukan, tapi sistem dari Sintayong ini nggak didukung karena pemain seperti Klok ini nggak memiliki kecepatan. Ya, jadi ketika Indonesia membangun serangan, ya selalu kandas, nggak pernah berhasil menembus ke area kotak penalti lah dari Vietnam. Hanya berapa kali aja tuh shoot yang dilakukan oleh Egy, Irfan Jawahri, di berapa kali aja yang membahayakan. Tapi sisanya selalu kandas ketika pemain Indonesia membangun serangan, karena pemain tengahnya yang saya lihat kurang cepat memberikan support. Dan terjadi gol dulu di menit ke 54 ya kalau nggak salah terjadi gol. Nah ini kembali lagi yang saya ingin bahas adalah bagaimana proses terjadinya gol ya di gol pertama Vietnam. Kalau kalian lihat, ketika pemain Vietnam membawa bola dari sektor sebelah kiri, artinya di sektor sebelah kanannya Indonesia, di mana Rio ya, sektornya Rio, pemain sebelum melakukan passing intercept ya kepada pemain yang memberikan assist, ini belum ada yang menutupi. Jadi pemain tengahnya ini telat melakukan penutupan kepada pemain Vietnam yang melakukan operan intercept, di mana ketika pemain Vietnam melakukan intercept berhasil menembus ke pertahanan Indonesia dan langsung memberikan assist ke tengah dan terjadi gol di gol pertama. Itu yang saya soroti adalah bagaimana pemain tengah yang telat menutup pergerakan dari pemain Vietnam. Jadi nggak bisa disalahkan juga ketika gol pertama terjadi ya, itu pemain belakangnya kaget. Boleh dibilang panik karena tiba-tiba bolanya ini berhasil menembus ke area pertahanan jantungnya Indonesia, dan dari situlah langsung dioper ke tengah dan langsung disontek oleh pemain Vietnam. Jadi proses gol pertama yang menurut saya perlu saya soroti adalah pemain tengahnya yang telat menutupi. Harusnya ada mungkin Abimayu atau Klok yang membantu pertahanan, atau mungkin Rio lah yang bisa maju sedikit karena itu kan lebih ke kanan ya. Tapi telat semua. Jadi Farudin Arianto telat untuk mengcover pemain yang memberikan assist, dan Rizky Ridho pun ya juga telat saat pemain Vietnam sudah masuk duluan menyontek bolanya ke gawang Indonesia. Jadi kedudukan 1-0 untuk Vietnam. Dan ketika 1-0 ini memang Indonesia banyak melakukan pergantian pemain, tapi yang saya soroti adalah pergantian pemain untuk Firza digantikan oleh Dewangga. Memang Firza dengan Dewangga ini sama-sama bagusnya, tapi kenapa Rio nggak diganti? Nah ini yang menjadi pertanyaan saya. Saya cukup kaget ya ketika Firza diganti, bukan Rio yang di sebelah kanan yang memang sudah terlihat beberapa kali dimanfaatkan oleh Vietnam untuk melakukan penyerangan. Tapi ya kembali lagi mungkin pelatih yang lebih paham, tapi kalau berdasarkan analisa saya lebih bagus Rio yang ditarik ketimbang Firza, karena Firza beberapa kali berhasil melakukan intercept saat melakukan penyerangan dan cukup bagus juga. Tapi okay. Lalu gol kedua itu jelas terlihat kematangan dari striker Vietnam yang mencetak gol cukup bagus ya, karena itu man to man dengan kiper, walaupun Rizky Ridho kalau nggak salah berusaha mengejar ya pemain Vietnam yang melakukan sprint sebelum menendang terjadi gol. Tapi kembali lagi yang saya soroti gol kedua adalah pemain tengah yang telat menutupi pemain Vietnam yang memberikan assist. Ini jadi kalau yang saya lihat gol kedua ini prosesnya sama seperti gol pertama, telat menutup pemain tengahnya Vietnam saat melakukan penyerangan. Dan gol ketiga itu juga terlihat lagi ketika pemain Vietnam melakukan shoot dari luar kotak penalti. Itu kan jaraknya sangat jauh ya dengan gawang Indonesia, dan pemain Vietnam ini sebelum melakukan shoot ini sudah terlihat mengambil ancang-ancang untuk melakukan shoot, tapi kembali lagi tidak ada pemain Indonesia yang cepat menutupi. Jadi bolanya ini
nggak terlalu kencang sih kalau menurut saya ya bolanya. Tapi memang kiper dari Indonesia ini eh, kaget karena Farudin Arianto ya harusnya bisa menghalau bola, tapi bolanya justru lepas. Akhirnya gol ketiga terjadi. Tapi yang kalau menurut saya ya, kalian bisa menyimpulkan sendiri apakah memang pemain tengah dari Indonesia yang bermasalah atau memang mental. Karena ini yang saya lihat adalah ada 3 ya kesimpulan yang saya dapatkan dari masalah susunan pemain. Ini Sintayong sudah salah menurut saya karena sistem dari Sintayong ini nggak bisa dijalankan karena susunan pemainnya ini nggak sesuai yang bisa diterapkan strateginya oleh Sintayong. Lalu yang kedua mental. Dari menit 40-an lah babak pertama sampai akhir itu sudah terlihat beberapa pemain Indonesia ini mentalnya down, terutama Rio di sebelah kanan. Terlihat jelas mentalnya bukan sedikit sih, memang down. Lalu yang ketiga fisik. Memang terlihat jelas di menit 70 ke atas pemain Indonesia ya fisiknya terkuras karena permainan cepat yang dilakukan oleh Vietnam. Karena Indonesia ini nggak melakukan pressing atau sedikit sabar saat membangun serangan. Jadi sebenarnya fisik dari timnas Indonesia terkuras habis itu karena kesalahan dari pemain-pemain Indonesia sendiri. Di saat membangun serangan nggak coba menahan bola possession atau sedikit santai gitu loh. Jadi ketika membangun serangan justru tidak terorganisir, kesannya seperti amburadul, banyak sekali passing-passing yang salah, terlalu banyak membawa bola juga. Jadi justru Vietnam berapa kali melakukan counter ya, karena kan pemain sayap dari Vietnam ini cepat ya. Jadi pemain Indonesia ini justru menghabiskan tenaganya sendiri yang saya lihat. Jadi ada 3 kesimpulan yang saya lihat di kekalahan kemarin lawan Vietnam. Tapi kembali lagi yang saya soroti adalah susunan line up yang harusnya diturunkan oleh Sintayong lebih diperhatikan lagi. Karena pemain tengah menurut saya yang menjadi kendala ketika Indonesia melakukan pertahanan dan penyerangan. Ini benar-benar terlihat semua di pemain tengah dari timnas Indonesia. Jadi harapan saya untuk di SEA Games ini kan Indonesia satu grup dengan Filipina, Myanmar, lalu ada Timor Leste, Vietnam. Sebenarnya di grup A ini Indonesia ini musuh terberatnya ini hanya Vietnam. Jadi jika misalkan nanti di next ke depan Indonesia jika menang lawan Myanmar, Timor Leste atau Filipina, ini bukan menjadi tolak ukur saya untuk melihat timnas Indonesia ini bagus jika menang ya lawan Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Tapi justru tolak ukur kita adalah ketika Indonesia bertemu dengan Vietnam, Thailand, atau mungkin Malaysia dan Singapura. Ya, jadi peluang untuk Indonesia lolos dari grup A jelas terbuka sangat lebar. Karena ini kan boleh dibilang yang paling berat paling Vietnam atau mungkin Filipina juga. Ya sosok nggak bagus ya nggak jelek karena kan kemarin juga menang 4-0 ya atas Timor Leste. Jadi harusnya timnas Indonesia bisa lolos dari grup A, tapi tolak ukur kita yaitu tadi ya negara yang saya sebutkan. Jadi semoga Sintayong kedepannya bisa memperhatikan lagi line up yang diturunkan karena ini kemarin lawannya Vietnam juga boleh dibilang ini Sintayong nggak menurunkan line up terbaiknya ya. Justru line up terbaiknya diturunkan saat Indonesia sudah kebobolan dulu ketika Witan Sulaiman masuk, lalu ada Marcelino Ferdinand yang masuk, tapi ya itu sudah telat. Jadi penampilan dari Indonesia kemarin semuanya ya memang tidak terlihat bagus. Jadi semoga Sintayong bisa memberikan koreksi agar timnas Indonesia bisa merebut atau lolos dulu lah dari grup A, itu target kita sekarang. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect buat kalian, nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.